Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem persyarafan atau neuron. Sistem saraf atau neuron adalah sistem organ yang terdiri atas rabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang terhubung dan esensial untuk persepsi sensoris indrawi. Neuron di sini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, tidak bermielin, yang kedua bermielin. Yang pertama kita akan lihat neuron yang tidak bermielin yang tersusun atas satu badan sel saraf, berfungsi untuk mengatur semua aktivitas neuron. Yang kedua, dendrit merupakan juluran dari badan sel saraf yang bercabang-cabang memiliki fungsi menerima impuls dari sel saraf lainnya. Yang ketiga, akson. Akson merupakan juluran dari badan sel saraf yang lebih kelihatan memanjang, yang berfungsi untuk menghantarkan dan melanjutkan impuls dari badan sel ke sel saraf lain. Yang keempat, akson hillox, yang berfungsi sebagai tempat terbentuknya impuls. Yang kelima, akson terminal, yang merupakan bagian neuron yang berfungsi melanjutkan impuls dari dendrit ke saraf lain ataupun ke efektor. Selanjutnya kita masuk ke neuron bermielin. Neuron mielin sama saja seperti neuron yang tidak bermielin. Yang membedakannya itu hanya mielin itu sendiri, yang letaknya di bagian akson. Selubung mielin dibentuk oleh Schwann dan di antara selubung ini ada sela yang bernama nodus Ranvier. Fungsi dari mielin ini sendiri untuk mempercepat impuls akson. Berikut kita masuk ke neuron berdasarkan fungsinya. Di sini fungsi neuron ada 3. Yang pertama, neuron sensorik. Yang kedua, interneuron. Yang ketiga, neuron motorik. Neuron sensorik dan neuron motorik bagiannya itu sama-sama sistem saraf tepi. Yang membedakannya itu hanya neuron sensorik berfungsi menghantarkan impuls dari reseptor menuju saraf pusat, sedangkan neuron motorik berfungsi menghantarkan impuls dan saraf pusat menuju efektor. Yang terakhir, interneuron yang berfungsi untuk menerjemahkan dan merespon impuls. Berikut neuron berdasarkan bentuk. Di sini bentuk neuron ada 3. Yang pertama unipolar, yang kedua bipolar, dan yang ketiga multipolar. Yang pertama unipolar merupakan neuron yang memiliki satu perpanjang dari badan selnya, bisa ditemukan pada neuron sensorik. Yang kedua, bipolar. Bipolar merupakan neuron yang punya 2 pemanjangan pada badan selnya. Bipolar berfungsi sebagai interneuron atau banyak ada di saraf pusat. Yang terakhir, multipolar. Multipolar merupakan neuron yang punya banyak perpanjangan pada badan sel saraf dan biasanya ada satu pemanjangan lebih panjang sebagai akson. Di sini saya akan menjelaskan tentang muskuloskeletal. Muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari saraf otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Sistem ini berperan penting dalam gerakan tubuh. Oleh karena itu, jika sistem ini terganggu, kemampuan dalam bergerak pun bisa terganggu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur dari bagian fetal skull atau tengkorak janin. Yang pertama, anterior fontanel atau ubun-ubun adalah ubun-ubun yang terletak di puncak kepala bayi dan paling mudah ditemukan. Ubun-ubun atau fontanel bukan termaksud tulang, melainkan jaringan mesenkim yang lunak di antara pelat tulang tengkorak. Fungsinya untuk membuat tengkorak menjadi fleksibel sehingga bayi lebih mudah melewati jalan lahir. Yang kedua, parietal bone.
Jenis tulang tengkorak ini letaknya tepat di belakang tulang frontal. Bisa juga disebut sebagai tulang ubun-ubun. Tulang ini berfungsi untuk membentuk selubut bulat yang kuat di atas bagian otak. Yang ketiga, frontal bone atau tulang dahi. Yang berbentuk pipi, tulang frontal juga memiliki sebutan tulang dahi. Fungsi utama dari tulang ini adalah untuk melindungi otak sehingga menopang struktur kepala, termaksud rongga hidung dan mata. Yang keempat, occipital bone. Tulang occipital adalah tulang tengkorak paling posterior dan tulang utama occipital. Tulang ini dianggap sebagai tulang pipi, seperti semua tulang tengkorak lainnya. Fungsi utamanya adalah untuk perlindungan atau menyediakan permukaan yang luas untuk perletakan otot. Maksil. Maksil adalah sebuah tonjolan yang biasanya berbentuk bulat pada posterior rahang atas akibat pertumbuhan melar yang ditutupi jaringan lunak. Yang ketujuh, tulang rahang bawah adalah tulang bagian bawah tenggorokan. Selalu Anda sadari saat sedang mengunyah, tulang rahang bawah berbentuk simetris dan terlihat seperti tapal kuda. Yang terakhir, temporal bone. Temporal bone adalah tulang paling tebal pada kepala dan membutuhkan tenaga yang besar untuk terjadi fraktur.